Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang misteri Desa Kramat. Yang mana cerita ini diangkat dari tulisan Mas Al. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua nama pemeran di dalam cerita telah saya samarkan, kecuali nama desa tersebut yang betul adanya, desa yang bernama Desa Kramat. Perkenalkan, namaku Rifki, umurku 19 tahun. Aku tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Kramat. Sudah 16 tahun aku dan orang tuaku tinggal di desa ini. Desaku menyimpan 1001 cerita mistis. Desaku ini bisa dibilang lain dari desa yang lain-lainnya yang bertetanggaan dengan desaku. Desaku disebut-sebut sebagai Desa Kramat karena terdapat di desaku sebuah kuburan peninggalan Belanda dan ada sebuah bangunan tua yang diperkirakan bangunan itu sudah berdiri sejak 97 tahun yang lalu dan bangunan itu kosong, sudah tua. Tak semua orang yang bisa masuk ke bangunan itu, hanya orang yang memiliki kelebihan khusus yang bisa masuk ke bangunan itu. Aku dengar bagi orang yang masuk ke situ dan tidak memiliki kelebihan khusus yang mengerti tentang hal-hal gaib, tidak akan bisa keluar lagi dari bangunan tersebut. Tempat tersebut juga disebut-sebut sebagai kerajaan dedemit. Tak sedikit orang yang melakukan suatu ritual di situ. Setiap malam satu surah dan meletakkan beberapa sesajen di kuburan Belanda tersebut. Oh ya, aku di desa memiliki seorang sahabat wanita yang bernama Lintang. Lintang ini sahabat dekatku. Kami berteman sejak kami SD. Sudah lama sekali kami berteman. Orang tua kami pun juga berteman dengan baik. Sudah seperti keluarga. Aku biasa meledeknya dengan sebutan gembulku. Panggilku seperti itu karena hobinya yang suka ngemil. Setiap kali aku meledekinya seperti itu, pasti aku selalu mendapatkan bukeman mentah dari Lintang. Lintang ini memiliki kelebihan yang tak kumiliki. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat, atau biasanya disebut anak indigo. Ia memiliki indera penglihatan yang tak semua orang miliki. Namun di balik kelebihannya itu, ia tak merasa nyaman karena harus diperlihatkan dengan hal-hal gaib yang mengerikan dan mengganggunya. Aku juga mempunyai satu sahabat lagi, laki-laki, yang bernama Panji. Atau biasa aku dan Lintang memanggilnya dengan sebutan Panjol. Dia baru pindah ke desa kami, baru selama 2 tahun, dan ia sering bermain denganku dan Lintang. Panji ini orangnya sangat penakut akan hal-hal gaib. Namun, di sisi lain, dia bisa merasakan kehadiran sosok yang tak terlihat oleh mata. Dia juga pindahan sekolah ke sekolahku dan Lintang, jadi kami sering bermain bareng. Kami sekolah di salah satu SMA di desa kami. Kami pergi dan pulang sekolah selalu bareng bertiga. Biasa kami di sekolah selalu disebut geng dedemit. Terdengar lucu kan? Tapi memang begitulah. Aku orang yang sangat suka dengan hal-hal yang berbau mistis. Tak jarang, aku terkadang suka mengundang mereka yang tak kasat mata melalui permainan celangkung. Sebagai alat komunikasiku dengan mereka yang tak bisa kulihat, aku menjadikan Lintang sebagai rekanku saat bermain celangkung. Dan agar aku bisa berkomunikasi dengan mereka melalui Lintang yang bisa melihat keberadaan mereka. Biasa kami selepas pulang sekolah, aku, Lintang, dan Panji mampir dulu ke rumah Lintang. Di rumah Lintang, terdapat sebuah pondok di belakang rumahnya yang menurut kami asyik kalau siang hari sehabis pulang sekolah duduk di sini. Terkadang kami sambil memasak mie instan, lalu menyantapnya di pondok ini sambil melihat indahnya kebun di belakang rumah Lintang. Dan ada sedikit hutan bambu yang tak pala luas sekali. Di tepi-tepian hutan bambu itu, terdapat sebuah pohon mangga yang buahnya sangat manis sekali apabila saatnya berbuah. Nah, bulan ini adalah bulan saatnya pohon mangga itu berbuah. Aku, Lintang, dan Panji
berniat sore nanti untuk mengambil mangga di tepian hutan bambu tersebut. Di balik hutan bambu itu terdapat pohon kapuk yang sudah tua dan terkenal angkernya di desa kami. Konon, ku dengar cerita dari ayahku, di pohon kapuk ini terdapat sesosok penunggu. Sosok ini adalah seorang perempuan yang dulu mati secara tragis dibantai di rumah kosong bekas peninggalan Belanda, yang juga tak berapa jauh dari pohon kapuk ini. Kira-kira pohon kapuk dan bangunan bekas Belanda hanya berjarak 50 meter saja. Sosok ini sering disebut-sebut oleh warga desaku dengan panggilan Ayu Putri, karena memang sosok ini bernama Ayu Putri. Sosok Ayu Putri dulu dibantai sangat tragis di rumah bekas Belanda itu. Ayu Putri dibantai bersama seorang anaknya yang masih bayi. Setelah dibantai, mayatnya dikubur di bawah pohon kapuk tua itu. Dan sampai sekarang, orang-orang tidak mengetahui siapa pembunuh Ayu Putri beserta anaknya. Munculnya sosok Ayu Putri, ia selalu membisikkan ke kuping seseorang yang hendak diganggunya dengan perkataan, "Aku di belakangmu." Begitu sih ceritanya yang selama ini ku dengar dari ayahku dan warga desa. Memang aku belum pernah melihat sosok Ayu Putri. Tidak usahkan melihat sosok Ayu Putri, aku saja tidak pernah melihat pohon kapuk itu secara dekat. Aku hanya bisa melihat dedaunan pohon kapuk itu saja yang tinggi, sehingga dari jauh bisa kulihat daunnya. Begitu juga aku tak pernah melihat kuburan dan rumah peninggalan Belanda itu. Orang tuaku tak pernah mengizinkanku untuk bermain di balik hutan bambu itu. Orang tuaku sangat melarang keras. Begitu juga dengan orang tua Lintang dan Panji yang tak mengizinkan mereka untuk bermain di balik hutan bambu tersebut. Waktu sore pun telah tiba, sekira saat ini jam 4:30. Aku, Lintang, dan Panji pun bergerak menuju pohon mangga yang ada di tepian ladang bambu tersebut. "Cok, ayolah capcus sambil mangga, sudah sore nih keburu maghrib." "Iya, ayolah, bangunin itu si Panjol, mau ikut gak dia?" kata Lintang. Jol, bangun, mau ikut nggak kamu ngambil mangga? Molor mulu. Ayo gih, bangun, capcus kita keburu maghrib nih. Iya, sabar dulu aku cuci muka. Tak berapa lama, Panji pun selesai cuci muka, dan kami langsung berjalan menuju pohon mangga tersebut, melewati ladang-ladang warga yang ada di belakang rumah Lintang. Jaraknya tak pala jauh dari rumah Lintang. Kira-kira 90 meter saja kita sudah sampai di tepi bibir ladang bambu itu. Sesampainya kami di sana, kami melihat ada seorang yang juga sedang mengambil mangga dan membawa beberapa pisang. Saat kami dekati orang tersebut dan melihat siapa orang itu, kami terkejut. Ternyata orang itu adalah Mbah Empuh. Mbah Empuh ini adalah seorang juru kunci rumah Belanda tersebut. Orangnya juga ramah dan suka mengobati orang yang seperti keteguran, dipelet, disantet. Pokoknya sakit yang diakibatkan ilmu gaib, Mbah Empuh bisa mengobatinya. Aku, Lintang, Panji langsung menghampiri Mbah Empuh dan memberi salam kepadanya. "Assalamualaikum Mbah, ngambil mangga ya Mbah, sama pisang juga?" "Iya Le, kalian ngapain di sini? Pasti mau ngambil mangga juga ya?" "Heh, tahu aja sih Mbah nih. Iya Mbah, aku sama temanku mau ambil mangga, tapi nggak banyak, secukupnya saja, buat rasa-rasa saja Mbah," jawabku tertawa. "Ya sudah Le, ambillah, Mbah mau pulang dulu ya, hati-hati manjatnya. Dan ingat pesan orang tua kalian ya, jangan bermain ke dalam hutan bambu itu, bahaya nanti." "Iya Mbah, kami nggak main ke dalam sana kok Mbah, hati-hati ya." Tak berapa lama, Mbah Empuh pergi. Aku dan Panji langsung memanjat pohon mangga tersebut, sedangkan Lintang tetap di bawah sambil mengutip mangga yang kujatuhkan dari atas. Sekira cukup kami rasa, aku dan Panji langsung turun ke bawah, dan kami bertiga pun menyantap mangga hasil petikan kami. Wah, manis banget nih mangganya, nggak kayak biasanya nih. Iya nih, manis banget, nggak kayak biasanya. Kalau gini ceritanya mah, aku bakalan kurang. Kalian berdua habis ini manjat lagi ya, ambil lagi yang banyak. "Dih, apaan sih kamu Lin? Ini juga belum habis, masa kamu suruh manjat buat ambil lagi?
nanti makin gembul kamu Lin kalau makan yang manis-manis terlalu banyak. Seketika bunyi buk dari badanku. Tangan Lintang langsung mendarat di badanku memberikan sebuah bogeman. Duh, galak banget sih kamu Lin jadi cewek. Bercanda juga aku ngomongnya. Pantesan laki-laki pada takut sama kamu. Dan kamu masih jomblo. Orang kamu seperti tukang pukul, mana ada lelaki yang mau. Yang ada takut tuh laki-laki. Terus aja ngeledek. Mau aku tambahin nih? Lagian aku sudah ada pacar kok. Aku kan cantik. Kalian aja yang gak tahu. Iya cantik gembul. Aku dan Panji tertawa. Lintang kulihat mukanya cemberut karena aku dan Panji terus meledekinya. Ya sudah, jangan cemberut gitu dong. Aku sama Panji cuma bercanda kok. Nih, kami manjat lagi ya, ambil mangganya. Biar nanti sekalian kamu buat manisan. Kamu kan jago buat manisan, Lin. Ucapku sambil mencubit bibinya. Lintang sebenarnya gak gendut, gak gembul sih. Cuma aku selalu meledekinya gembul karena hobinya makan. Aku dan Panji pun kembali naik lagi ke atas pohon, mengambil mangga lagi untuk dijadikan manisan. Saat terasa kami cukup, kami pun turun. Gimana Lin? Sudah cukup belum kira-kira untuk dijadikan manisan? Iya, sudah cukup nih. Ayolah pulang, sudah mau maghrib nih. Kami pun bergegas untuk pulang ke rumah. Namun saat hendak kami pulang, Lintang melihat 2 ekor ayam hutan di tepian pohon bambu. Ki, coba kamu lihat itu ada ayam Ki. Iya Lin, ada 2 lagi. Ayo kita tangkap, lumayan kan bisa bakar nanti malam. Aku, Panji, Lintang pun mengejar ayam tersebut untuk kami tangkap. Kami terus mengejar ayam itu tanpa kami sadar. Kami telah terbawa oleh 2 ayam itu masuk ke dalam hutan bambu itu. Saat kedua ayam itu tertangkap oleh kami, kulihat awan sudah berubah warna menjadi gelap kemerahan menunjukkan waktu sudah maghrib. Saat kami hendak balik lagi, tak sengaja aku melihat ke arah barat dari tempatku berdiri. Aku melihat pohon yang sangat besar berdiri kira-kira hanya berjarak 15 meter saja dariku. Saat ku perhatikan dedaunan pohon itu, ternyata pohon itu adalah pohon kapuk besar. Dan pohon inilah yang selama ini menyimpan misteri sampai sekarang. Saat kupandangi pohon itu, entah kenapa, saat aku melihatnya seperti ada cerita sedih di balik pohon itu. Terlihat dan sangat terasa sekali aura yang berbeda saat kupandangi pohon itu. Perlahan ku dekati pohon itu untuk melihat-lihat ada apa di sekitar pohon itu. Namun saat aku ada di dekat pohon itu, tiba-tiba saja Lintang dan Panji berteriak. Rifki, jangan dekati pohon itu, bahaya. Lari kamu, Ki, lari menjauh dari pohon itu. Lari kamu dari situ Ki, ayo kita pergi, jangan dekati pohon itu. Tanpa banyak berpikir, aku langsung berlari ke arah Lintang dan Panji. Karena aku tahu mereka berdua bisa melihat dan merasakan apa yang tak bisa kurasakan dan aku lihat. Kami pun terus berlari sampai akhirnya kami sampai di pohon mangga tadi. Kami berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Kulihat muka Lintang dan Panji sangat pucat. Saat aku bertanya kepada mereka apa yang terjadi tadi, mereka hanya berkata, nanti saja di rumah diceritain. Kami pun meneruskan perjalanan kami hingga akhirnya kami sampai di desa kami. Kami pulang ke rumah masing-masing dan berencana nanti malam akan berkumpul lagi. Setelahnya, sampai aku di rumah, aku langsung bergegas mandi. Setelah mandi, aku sholat. Setelah sholat, aku langsung pamit dengan orang tuaku untuk ke rumah Lintang. Sambil kubawa 2 ayam hasil tangkapan kami tadi, dan kami berencana ayam ini akan kami bakar. Sebelum aku ke rumah Lintang, aku mampir dulu ke rumah Panji untuk menjemputnya. Sesampainya aku di rumah Panji, aku mengetuk pintunya, namun yang keluar rumahnya adalah ayahnya Panji. Kami pun terlibat beberapa percakapan. Assalamualaikum Om, ada Panjinya Om? Oh, ada sebentar, Om panggil dulu. Panji? Ji, nih ada Rifki nih cari kamu. Panji pun akhirnya keluar. Kamu Ki, bentar ya, aku ambil pisau dulu. Ayam siapa itu Ki kamu bawa? Dan mau kalian apakan?
Oh ini om, ayam hutan. Tadi aku, Panji dan Lintang gak sengaja ngelihat ayam ini waktu kami ambil mangga di tepi hutan bambu. Ya sudah om, kami tangkap. Kan lumayan om buat dibakar. Wah, rezeki kalian itu namanya. Nyari mangga ketemu ayam. Jangan lupa berdoa dulu sebelum dipotong. Takutnya kan ada hal-hal yang tak diinginkan. Iya, aman om. Itu mah sudah pasti. Tak berapa lama kemudian pun Panji keluar rumah dan langsung mengajakku pergi. Om, kami pergi dulu ya om. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Jangan pulang terlalu larut malam. Kami pun langsung bergegas ke rumah Lintang. Sesampainya kami di rumah Lintang, kulihat Lintang sedang menonton TV. Woi Lin, orang datang dari tadi manggilin, gak disaut-sautin, budek kamu ya. Nonton TV kenceng banget suaranya. Kamu Ki, sorry aku gak denger. Iya nih seru banget sinetronnya. Emang kamu sudah dari tadi? Panji mana? Terus kamu ngapain ke rumahku? Itu Panji di depan. Lah lupa nih bocah, kamu gak inget nih sama ayam yang kita tangkap tadi. Kalau kamu gak mau biar aku lepasin lagi nih. Iya aku lupa. Jangan ngambek dong. Gitu aja ngambek kayak cewek aja. Ya udah, ayo kita olah. Mau diapain ayamnya emang? Dibakar aja dah, biar ada kerjaan dikit. Ya sudah, kamu sama Panji langsung ke belakang saja potong ayamnya. Aku siapin bumbunya dulu, oke? Aku pun langsung ke belakang rumah Lintang mengajak Panji. Saat aku di belakang rumah, kulihat pondok tempat kami berteduh masih berserakan sisa makanan kami tadi siang. Aku pun langsung membereskannya dan membawa piring kotor bekas makan kami tadi siang ke dalam rumah. Dih, kamu dong yang bersihin, masa mama aku? Lintang hanya tertawa mendengar perkataanku. Setelah itu aku balik lagi ke belakang. Kupikir ayamnya sudah dipotong oleh Panji. Ternyata Panjinya lagi asyik ngasoy di pondok. Astaga Jul, aku kira ayamnya sudah kamu potong Jul. Sudah aku potong, satu, tapi kepalanya putus. Gak sengaja aku bablas motongnya. Karena gelap, habis itu gak ada yang pegangin kepalanya. Aku pun tertawa mendengar ucapan Panji yang begitu polos. Tak berapa lama, bumbu racikan Lintang pun telah selesai. Ayam pun sudah siap untuk ditidurkan di atas bara api. Tak berapa lama, acara panggang-panggang selesai. Sekarang giliran waktunya memberi sesajen ke lambung. Tak luput juga pete mentah kerupuk dan es teh manis juga menjadi teman santap menyantap kami. Wih, ajaib tenan rasanya. Gak salah pilih teman aku. Bumbu ayam racikan Lintang, mantul tenan rasanya. Sudah cocok kamu Lin buka warung nasi Padang. Setelah selesai acara ritual santap menyantap, akhirnya setiap ruang lambung kami terisi penuh oleh rezeki yang kami dapatkan hari ini. Alhamdulillah kenyang, sampai-sampai kami bertiga kesusahan bergerak, saking kenyangnya kami. Dimana tidak kenyang, 2 ayam utuh kami bakar, dan cuma kami bertiga yang menyantapnya. Edan. Di tengah-tengah larutnya kami yang sedang menikmati pemandangan malam di pondok belakang rumah Lintang, tiba-tiba aku teringat tentang kejadian tadi sore yang kami alami di hutan bambu. Aku pun langsung menanyakannya ke Lintang. Apa yang dia lihat tadi dan apa yang Panji rasakan. Mereka hanya diam saling bertatapan dan mereka tidak ingin menceritakan kejadian tadi. Namun aku tetap bersikeras meminta agar mereka menceritakan kejadian tadi sore. Akhirnya mereka menceritakannya padaku. Lintang mengatakan bahwa ada sesosok wanita di balik pohon kapuk itu dan dia menatapku sangat tajam seolah-olah hendak menerkamku. Lintang mengatakan sosok itu sangat menakutkan. Matanya merah, rambutnya panjang dan kukunya sangat panjang. Sosok itu mengenakan selendang berwarna merah di lehernya. Dan Panji mengatakan bahwa dia merasakan aura negatif yang sangat menakutkan. Aura itu seperti menggambarkan kebencian. Aku hanya menelan ludah dan berdiri semua bulu kuduku saat aku mendengarkan cerita mereka. Waktu pun telah larut malam. Kami segera membereskan sisa makan kami dan bergegas untuk pulang karena besok pagi di sekolah kami melakukan ujian nasional akhir semester.
Setelah berberes, aku dan Panji langsung pamit dan pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, aku langsung tiduran di kasur. Perutku rasanya mau pecah karena kepenuhan isi. Hanya hitungan 15 menit, aku sudah hanyut dalam tengkuran dan menembus alam bawah sadarku membawaku ke sebuah mimpi. Dalam tidurku, aku bermimpi bertemu seorang wanita yang menangis di sebuah bangunan tua. Kuperhatikan dia dari kejauhan. Keadaannya sangat memprihatinkan. Kakinya dipasung dan tangannya terlilit sebuah rantai yang cukup besar. Dan juga rantai itu melilit lehernya. Dia menangis sambil merintih kesakitan. Sesekali juga dia menjerit lemah meminta pertolongan. Aku melihatnya, merasa tidak tegaan, aku langsung mendekatinya dan berniat untuk menolongnya. Namun saat kuhampiri, dia hanya menunduk. Tanpa banyak berpikir, aku langsung membuka sebuah pasung di kakinya dan sebuah rantai yang melilit tangan dan juga lehernya. Setelah aku berhasil membuka pasung dan rantainya, aku langsung menarik tangannya dan berniat membawanya lari dari bangunan tersebut. Namun seseorang menahan langkah kami dan menarik tangan wanita itu dari sudut yang gelap, hingga aku tak bisa melihat orang yang berada di kegelapan itu. Aku terus berusaha menarik tangan wanita tersebut dan membawanya untuk lari dari tempat ini. Namun aku sangat terkejut, orang yang menariknya dari kegelapan itu mengeluarkan sebuah kapak yang ukurannya lumayan besar. Orang itu mengayunkan kapaknya dan menepaskannya ke tangan wanita itu. Aku pun berteriak histeris melihat wanita itu kesakitan. Tanpa berpikir panjang, aku terus menariknya keluar bangunan ini. Dengan hati yang penuh ketakutan dan kecemasan, akhirnya aku pun berhasil membawa wanita ini keluar bangunan. Tanpa menoleh ke arah wanita tersebut, aku pun melepas genggamanku dari tangan wanita itu yang sedari tadi terus kutuntun. Namun saat kulepas, aku merasakan ada sesuatu yang jatuh di sampingku. Aku menoleh ke arah sampingku, namun wanita itu tiba-tiba tak ada di sampingku. Saat kulihat ke arah bawah dekat kakiku, kulihat sebuah tangan yang putus. Aku pun terkejut dengan histeris. Aku berteriak dan mundur menjauhi tangan itu. Berkucur deras keringatku, detak jantungku berdetak tak beraturan. Aku berjalan mundur menjauhi tangan itu, sampai tiba-tiba aku menabrak sebuah pohon yang berdiri sangat besar di belakangku. Saat aku bersandar di pohon besar itu, ada seperti cairan kental jatuh dari atas mengenai kepalaku. Saat ku pegang kepalaku dan melihat cairan tersebut, aku menciumnya. Cairan itu sangat amis. Saat kulihat cairan itu berwarna merah tak melainkan lagi, cairan itu adalah darah. Dan terdengar bisikan di dekat kupingku yang mengatakan, "Aku di belakangmu." Aku langsung menoleh ke arah atas pohon itu yang berada di belakangku. Terlihat seorang wanita sedang duduk bergelantungan di salah satu ranting besar pohon itu dan meneteskan darah dari telinganya. Betapa terkejutnya aku. Ternyata wanita itu adalah wanita yang tadi kutolong. Aku terheran kenapa wanita itu bisa di atas pohon. Padahal tadi dia bersamaku lari dari bangunan tua itu. Aku terus memandanginya sampai akhirnya dia pun melihatku. Saat ia menoleh ke arahku, kulihat matanya merah, mukanya hancur dan tangannya tidak ada satu sebelah kiri. Ia juga menggunakan sebuah selendang berwarna merah yang terlilit di lehernya. Ia melihatku dengan rasa penuh benci dan seperti ia tidak menyukaiku. Tiba-tiba dia tertawa sangat kencang dan berkata, "Haha, matilah kau harus ikut denganku." Dan seketika dia terbang ke arahku dan meremas pundakku. Aku pun terjatuh dan kesakitan. Aku sangat ketakutan sambil terjatuh terlungkup. Aku berteriak ampun-ampun. Namun suara tertawa itu terdengar sangat melengking di kupingku. Seakan-akan suara itu terus membuat down nyaliku dan sepertinya wanita itu benar-benar akan membunuhku malam ini. Aku terus berteriak minta ampun sambil menutup kupingku. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang menyentuh pundakku dan aku berteriak, "Pergi kamu pergi!" Tiba-tiba terdengar suara lembut memanggilku.
Hei Ki, bangun, buka mata kamu, ini ibu sama ayah. Aku pun membuka mataku. Bajuku basah akibat keringatku yang bercucuran seperti orang habis mandi. Kulihat ayah dan ibuku sudah berada di depanku. Dan saat kulihat sekelilingku, aku sudah berada di kamarku dan tak lagi berada di dekat pohon besar itu. Kamu kenapa kok teriak-teriak? Gak apa-apa bu, cuma mimpi buruk saja tadi. Oh alah, kok bisa Tole? Sudah, kamu sholat tahajud dulu sana, biar agak mendingan. Aku pun langsung bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan sholat tahajud. Saat aku selesai sholat, aku berpikir tentang mimpiku tadi. Kenapa semuanya terlihat seperti nyata? Ku pegang pundakku, dan aku merasakan sakit saat kulihat. Pundakku memar membiru. Aku semakin terheran dengan apa yang kualami malam ini. Apa mungkin semua ini ada sangkut pautnya dengan sosok Ayu Putri? Kecemasan menemaniku malam ini. Aku terus berpikir tentang mimpiku malam ini yang terlihat seperti nyata. Aku pun terlelap lagi dalam tidurku, sampai akhirnya pagi pun tiba. Alhamdulillah aku tak mimpi buruk lagi. Saat pagi tiba, aku langsung bergegas mandi, sarapan, dan pergi ke sekolah. Di sekolah aku melihat Lintang dan Panji yang sudah terlebih dahulu sampai di sekolah. Sudah pada duluan saja nih, main tinggal-tinggal saja bukannya barengan. Aku kira kamu sudah duluan pergi, makanya aku sama Lintang pergi langsung ke sekolah. Iya, aku kira kamu sudah pergi duluan. Jol, Ki, aku mau cerita nanti setelah pulang sekolah tentang mimpiku tadi malam. Lah, sama, aku juga mau cerita tentang mimpiku tadi malam. Memang kalian mimpi apa? Kok pada sibuk mau cerita mimpi? Apa jangan-jangan kalian di mimpi bertemu ya? Matamu soek lah, Jol. Kalau mau ketemu Lintang saja nggak mesti lewat mimpi, tiap hari juga ketemu. Setelah beberapa lama terlibat percakapan dengan Lintang dan Panji, akhirnya bunyi bel sekolah pun berbunyi, yang menandakan waktu jam pelajaran telah dimulai. Akhirnya pelajaran pun dimulai. Hari ini ujian pertamaku. Hari ini adalah yang paling nyebelin dan paling nguras pikiran. Hari ini yaitu matematika. Haduh, sudah kurang tidur malah ketiban pelajaran yang kayak gini. Suntuk bener dah rasanya. Mana ujian lagi? Mau tidak mau harus aku kerjain nih. Mumet dah kepala Superman. Akhirnya setelah bekerja lama bergelut dengan angka-angka di pelajaran matematika ini, bel istirahat pun berbunyi. Lintang dan Panji mengajakku ke kantin Mbok Ikem untuk membeli mie sopnya yang lumayan terkenal enak di sekolah ini dan pastinya murah. Setelah makan di kantin, kami kembali lagi ke kelas dan mulai lagi ujian terakhir hari ini. Setelah beberapa lamanya, akhirnya bel berbunyi lagi dan menunjukkan waktunya belajar mengajar kami telah selesai hari ini. Dan kami pun langsung bergegas pulang. Saat di perjalanan, aku menanyakan tentang hal apa yang ingin diceritakan oleh Lintang tentang mimpinya tadi malam. Lintang pun menceritakan semua kejadian-kejadian yang dialaminya dalam mimpi. Ternyata apa yang dialami Lintang sama dengan apa yang aku alami. Loh, kok bisa sama, Lin? Aku juga mimpi seperti itu. Aku mimpi bahuku diremas sama wanita itu. Lihat nih, bahuku memar. Sambil ku perhatikan bahuku. Iya Ki, kok bisa memar gitu? Sakit tuh Ki. Kira-kira ada apa ya? Salah kita apa kok sampai kita dibuatnya seperti ini? Apa ini ada sangkut pautnya dengan Ayu Putri dan ayam yang kita tangkap semalam? Soalnya aku lihat wanita di mimpiku sama seperti wanita yang kulihat di pohon itu. Semalam dia memakai sebuah selendang merah di lehernya. Ya sakit lah Lin, lihat saja sampai memar begini. Aku pun juga gak tahu Lin, aku pikir kita memang sudah melakukan kesalahan, makanya kita diperlakukan seperti ini. Tapi tidak mungkin sama ayam yang kita tangkap semalam. Bukan cuma kita aja kali yang dapat ayam, warga lain juga sering, tapi gak pernah tuh kenapa-napa. Panji hanya menelan ludah mendengar percakapanku dan Lintang. Mimpi kami berdua tak berlaku pada Panji. Hanya aku dan Lintang saja yang dimimpiin seperti itu.
Gimana kalau nanti sore kita datangi Mbah Empuh aja? Kita tanya sama Mbah Puh sekalian ngobatin lukaku ini. Iya, aku setuju itu. Ya udah, nanti sore kalian ke rumahku ya. Kita bareng-bareng ke rumah Mbah Empuh. Kami pun akhirnya sepakat untuk menanyakan dan menceritakan hal ini kepada Mbah Empuh nanti sore. Kami pulang terlebih dahulu ke rumah masing-masing. Saat aku di rumah, dari arah dapur tercium olehku wangi ikan asin yang lumayan menggoda lambungku. Assalamualaikum, Bu. Masak apa, Bu? Enak bener kayaknya. Dari aromanya saja sudah sedap nih. Waalaikumsalam. Iya, Ibu masak sayur asem, ikan asin sama sambal belacan itu, Le. Ya udah, kamu ganti baju dulu, habis itu makan. Tanpa banyak berbicara, aku pun langsung mengganti bajuku. Saat aku membuka bajuku, ibuku melihat luka memar di bahuku. Itu kenapa, Le, bahu kamu? Kamu habis berantem ya? Kok sampai memar begitu? Nggak tahu nih, Bu. Tadi malam bangun tidur tahu-tahu sudah begini saja, Bu. Ya sudah, makan kamu dulu. Habis itu ibu urut tuh bahu kamu. Nggak usah, Bu. Nanti sore aku mau ke tempat Mbah Pu aja, biar diurut sama Mbah Pu. Oh ya udah bener ya. Kamu urut sama Mbah. Nanti ibu kasih uang kamu beli rokok buat Mbah Pu. Sip, Bu. Aku pun langsung menyantap masakan ibuku yang enaknya luar biasa. Memang kalau masakan seorang ibu, mau chef hotel bintang 5 sekalipun, tidak akan bisa menandingi enaknya masakan ibu. Percaya deh. Waktu sore pun telah tiba. Aku pamit dengan ibuku untuk pergi ke rumah Mbah Empuh. Ibuku memberiku beberapa rupiah uang untuk membeli rokok untuk Mbah Empuh. Aku pun langsung bergegas menjemput Lintang dan Panji. Dan kami bertiga pun bergegas pergi ke rumah Mbah Empuh. Sesampainya kami di sana. Iya, siapa? Saya Mbah, Rifki mau kusuk. Mbah Empuh pun akhirnya mempersilahkan kami masuk. Ini Mbah, ada titipan dari ibu. Mohon diterima Mbah, sambil kuberikan 2 bungkus rokok. Wah, ndak perlu repot-repot toh, Le. Enggak kok Mbah, enggak repot. Mbah, ini saya mau kusuk. Ini pundak saya memar Mbah. Loh, kok bisa sampai begini toh, Le? Ini bukan memar biasa. Kalian semalam masuk ke dalam hutan bambu itu ya? Iya Mbah, maafin kami nggak dengerin omongan Mbah. Saya sama teman-teman semalam ngejar ayam. Tanpa kami sadari kami sudah berada di dalam hutan bambu itu Mbah. Wah, gawat, ini nggak bisa dibiarin. Bakal jatuh korban lagi kalau begini. Tanpa aku pahami apa arti dari perkataan Mbah Empuh, aku mendengarnya menelan ludah dan mukaku langsung pucat. Begitu juga dengan Lintang dan Panji yang menggidik ngeri merinding dengan perkataan Mbah Empuh. Ku beranikan diri untuk bertanya maksud dari perkataan Mbah Empuh. Mbah Empuh pun menceritakan sebuah peristiwa yang menimpa pasiennya 2 tahun yang lalu. Dulu, Mbah juga pernah dapat pasien yang sama seperti kamu. Ia seorang pemuda sama seperti kamu. Dia juga mendapatkan luka memar itu akibat masuk ke dalam hutan bambu itu. Dan tidak sengaja, dia tertidur di pohon kapuk yang berada di dalam hutan bambu itu. Dia bermimpi didatangi sosok Ayu Putri yang hendak mengajaknya pergi jauh. Tapi untung saja, waktu itu Mbah melihat pemuda itu. Waktu Mbah melihatnya, pemuda itu sedang berputar-putar mengelilingi pohon kapuk itu, namun dengan mata tertutup. Mbah pun langsung menariknya dan mengajaknya keluar dari hutan bambu itu. Namun ia tak juga membuka matanya. Sampai akhirnya Mbah bacakan beberapa doa, barulah dia sadar. Lalu ia menceritakan kepada Mbah dengan siapa dia bertemu, bagaimana dan seperti apa. Panjang lebar orang itu menceritakan semua kejadian yang dialaminya, sampai akhirnya Mbah menyuruhnya pulang. Tetapi beberapa hari kemudian, ia datang ke rumah Mbah dengan keadaan yang tidak baik. Dia terlihat seperti sakit, wajahnya sangat pucat, dan ia mengatakan bahwa sosok Ayu Putri selalu saja datang ke mimpinya dan memberikan berbagai ancaman dan menyuruh orang itu untuk ikut bersama Ayu Putri. Orang itu pun juga mengalami beberapa luka memar di badan dan pundaknya, sama seperti kamu ini.
Namun tak separah orang waktu itu. Kalau sudah begini, hanya ada satu jalan dan cara saja untuk bisa bebas dari teror sosok Ayu Putri, yaitu datang lagi ke tempat itu dan berkomunikasi secara sadar dengan sosok Ayu Putri, namun harus dengan keberanian dan iman yang besar. Aku, Lintang, dan Panji menggidik ngeri sambil mendengarkan cerita Mbahmu. Bulu kuduku tak henti-henti berdiri dan menari-nari. Begitu juga dengan kedua temanku. Dan dalam hatiku yang penuh ketakutan, aku bertanya-tanya, apakah aku sudah diteror dengan sosok Ayu Putri? Lantas bagaimana caranya aku bisa lepas dari sosok Ayu Putri? Akhirnya aku dan teman-temanku bertanya bagaimana caranya agar bisa langsung berkomunikasi secara sadar dengan sosok Ayu Putri. Cerita bersambung. Nantikan untuk kelanjutan ceritanya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.